Halo Otomania, kini Gaspol hadir untuk mengulas berita tentang dunia MotoGP. Simak baik-baik. Jangan lupa like, tinggalkan komentar kalian, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Juara dunia MotoGP 2022 Francesco Bagnaia segera susul jejak Valentino Rossi. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia berhasil menjadi juara dunia MotoGP 2022. Atas torehan manis itu, Bagnaia bakal diangkat menjadi warga kehormatan kota Pesaro. Sebagaimana diketahui, Bagnaia sukses menjadi juara MotoGP musim ini usai bersaing ketat dengan Fabio Quartararo. Bagnaia mengakhiri musim dengan koleksi 265 poin dari 7 kemenangan dan 10 podium. Bagnaia pun menjadi pembalap Italia pertama yang berhasil menjuarai MotoGP setelah Valentino Rossi pada 2009. Selain itu, ia mendapatkan penghargaan Collare d'Oro dari Komite Olimpiade Nasional Italia. Sementara wali kota Pesaro, Matteo Ricci, mengaku senang Francesco Bagnaia bisa membawa Ducati kembali berjaya di MotoGP. Ia pun menjelaskan Bagnaia bisa menjadi juara karena mendapatkan bimbingan langsung dari Rossi. Dilansir dari Speedweek, Matteo Ricci mengaku senang dengan kesuksesannya yang luar biasa yang setelah bertahun-tahun membawa motor Italia kembali ke puncak. Bagnaia adalah talenta yang tumbuh di bawah bimbingan yang terbesar sepanjang masa Valentino Rossi di wilayahnya yang sekali lagi menampilkan dirinya sebagai negeri para pembalap dan motor. Matteo Ricci pun mengatakan akan mengangkat Bagnaia sebagai warga kehormatan Pesaro. Meski lahir di Chivasso, tetapi pembalap 25 tahun itu pindah ke Pesaro dan Urbino pada 2014 untuk dekat dengan Valentino Rossi. Kewarganegaraan kehormatan adalah pengakuan yang tepat bagi seorang juara yang telah memilih untuk tinggal di Pesaro dan pada saat yang sama merupakan cara untuk menggarisbawahi strategi komunikasi dan pariwisata kota. Namun belum jelas kapan Francesco Bagnaia akan diangkat menjadi warga kehormatan tersebut. Sebelumnya, Pesaro sudah memberikan penghargaan kepada Valentino Rossi berupa patung helm terbesar di dunia pada Juli 2022 lalu. Permintaan Marc Marquez kepada Honda yang membuatnya sangat bergairah. Ya, satu permintaan Marc Marquez kepada Honda yang membuatnya sangat bergairah. Pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut berharap bisa menjajal motor lawas milik legenda MotoGP, Mick Doohan. Marc Marquez merupakan seorang pembalap berpengalaman. Dia sudah mengaspal sejak 2013, namun sudah memasuki generasi motor modern MotoGP. Hanya saja Marquez datang di generasi motor dengan teknologi mesin 4 langkah. Sejauh ini dia hanya pernah mengendarai motor balap modern keluaran Honda di MotoGP. Marc Marquez baru saja mendatangi Honda Racing Tanks Day di Motegi Mobility Resorts beberapa waktu lalu. Tak hanya lintasan, pada acara itu juga ada motor balap Honda yang legendaris. Termasuk diantaranya adalah motor Honda NSR 500 yang pernah digunakan Mick Doohan. Marquez pun tampak tertarik dengan motor lawas Honda hingga ingin mencoba motor tersebut. Dia mengaku belum pernah mencobanya, namun saking bergairahnya Marquez menjajal NSR 500, dia mengaku bisa membayangkan seberapa menakjubkan suaranya. Saat ini MotoGP makin canggih, Marc Marquez bahkan beri peringatan. Menurutnya, perkembangan pesat motor MotoGP ini bisa membahayakan pembalap. MotoGP sudah semakin berkembang dengan setiap pabrikan muncul dengan ide inovasinya masing-masing. Yang terbaru adalah memasang sirip di bagian ekor yang mempengaruhi aerodinamika motor. Marquez belum puas dengan kinerja motornya dan menuntut Honda terus melakukan pengembangan. Seandainya itu terwujud, konsekuensinya prototipe MotoGP menjadi semakin canggih. Tapi resikonya menurut Marquez, motor malah jadi lebih dipentingkan ketimbang pembalap. Perpaduan kekuatan mesin yang semakin berkembang dan keahlian pembalap dicontohkan Marquez terjadi pada pembalap-pembalap papan atas. Menurutnya, mereka semua menjadi sangat sulit untuk dikalahkan. Alex Marquez akui terkejut saat pertama kali jajal motor Ducati. Sebuah kejutan tak terduga datang dari adik Marc Marquez, Alex Marquez. Pihaknya merasakan kejutan saat pertama kali jajal motor Ducati. Namun pembalap anyar kreasi di Ducati itu merasakan hal yang positif. Sejak berkarir di dunia balap motor mulai 2012, Alex Marquez belum pernah mengendarai motor Ducati. Dia menggunakan motor Honda dan KTM di Moto3 pada 2012 hingga 2014. Masuk ke Moto2 pada 2015 hingga 2019, dia setia dengan motor tim Kalex. Sampai akhirnya merengkuh juara pada 2019 dan promosi ke MotoGP setahun berikutnya. Pada 2020 hingga 2022, adik dari Marc Marquez itu selalu menikmati motor RC213V bersama Honda. Sayangnya, dia gagal menunjukkan kapabilitasnya dan lebih sering tertutupi oleh kegemilangan sang kakak.
Alex menjalani debut untuk 2 tahun ke depan bersama Ducati pada tes pasca musim Valencia awal November lalu. Dia menceritakan perasaannya yang positif selama mengaspal beberapa putaran di atas motor barunya tersebut. Dikutip laman Paddock GP, Alex mengakui tes pertama di Valencia adalah hal yang aneh. Pihaknya memiliki sepeda motor yang sama selama 3 tahun dan posisinya sangat berbeda. Pada kesempatan yang sama, Alex mengungkap bahwa merasakan pengembangan yang luar biasa bersama Ducati. Itu bahkan tak pernah dia dapatkan di Honda sebelumnya. Alex akan bekerja sama dengan Fabio Di Gianantonio di Gresini Ducati pada MotoGP 2023. Kontraknya sendiri di sana akan berlaku hingga 2024. Sukses besar di MotoGP 2022 ini target Ducati musim depan. General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna membeberkan target timnya di MotoGP 2023. Target tinggi pun dipasang karena Ducati sukses besar di MotoGP 2022. Seperti diketahui, Ducati mampu mengantar Francesco Bagnaia meraih gelar juara MotoGP 2022. Selain itu, Ducati juga sukses menyabet gelar kampiun konstruktor pada MotoGP 2022. Pencapaian ini terasa manis lantaran Bagnaia menjadi pembalap asal Italia yang juara bersama motor Italia di era modern. Sebelumnya, Giacomo Agostini dan MV Agusta yang berhasil mencapai raihan itu pada 1972. Tentu saja, pencapaian ini terasa sangat manis bagi Dall'Igna. Pria berusia 56 tahun itu mengatakan sangat puas dengan pencapaian timnya musim ini. Tak ragu, Dall'Igna siap melanjutkan kejayaan Ducati pada musim selanjutnya. Sementara itu, saat ini para pembalap termasuk Bagnaia tengah mempersiapkan diri sebelum MotoGP 2023. Mereka akan menjalani tes pramusim di sirkuit Sepang Malaysia pada 5 hingga 12 Februari dan sirkuit Algarve Portugal pada 11 hingga 12 Maret 2022. Tapi di sisi lain, CEO Ducati Motor Holding Claudio Domenicali menyatakan bahwa citra pihaknya sempat mengalami kerusakan usai gagal membantu Rossi menjuarai MotoGP pada 2011 dan 2012 lalu. Ia menyatakan bahwa kegagalan mereka tersebut adalah tamparan besar, apalagi Valentino Rossi adalah 9 kali juara dunia. Rossi menerima rayuan Ducati setelah ngambek pada Yamaha karena ditandemkan dengan Jorge Lorenzo, rider yang ia anggap sama kuat dengannya selama 3 musim. Redaktor ingin menjadi rider nomor 1 di Yamaha, tetapi pabrikan Garbutala yakin Lorenzo yang kala itu berstatus rider muda cocok untuk masa depan mereka. Rossi pun memboyong seluruh krunya dari Yamaha ke Ducati, termasuk sang kru chef legendaris Jeremy Burgess. Berkolaborasi dengan General Manager Ducati Corse saat itu, Filippo Preziosi, Rossi dan Burgess yakin bisa membuat Ducati tangguh seperti yang mereka lakukan pada Yamaha usai berpisah dari Honda. Sayang, kombinasi Rossi Ducati justru tak sesuai harapan. Mereka hanya mampu meraih 3 podium dalam kurun 2 musim, bahkan paceklik kemenangan. Akhirnya, kedua belah pihak memutuskan berpisah pada akhir 2012, di mana Rossi memilih kembali ke Yamaha dan Ducati memilih menggait Andrea Dovizioso. Tetapi di tahun depan ini akan bekerja semaksimal mungkin untuk kembali meraih juara dunia.